Shalom, perkenalkan nama saya Amisa Irsyana Neno. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Angkatan 2021, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Kelas A Semester 2 dengan NIM 102-2021-0034. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil resum materi dari bab 2, bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan materi sebagai berikut. Ciri atau penanda yang dapat membedakan kita itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas pada umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umumnya dikenal sebagai identitas diri. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Sebuah keluarga memiliki identitas yang bisa dibedakan dengan keluarga yang lain. Begitupun juga dengan sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lain. Materi yang berikut: A. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata entity. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi identitas yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib untuk memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Berikut kata nasional berasal dari kata national Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah untuk mengenali dan mampu untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Menurut Tilar pada tahun 2007 menyatakan bahwa identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang, karena daripadanya lah seseorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakatnya.
Dalam konteks hubungan antar bangsa, seseorang dapat dibedakan karena rasionalitasnya, sebab bangsa menjadi penciri yang bisa membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia. Sudarsono pada tahun 2002 menyatakan bahwa jati diri adalah siapa diri Anda, atau sesungguhnya makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia, jati diri sebagai sifat dasar manusia. Dinyatakannya bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya akan menentukan karakter seseorang dan kepribadian seseorang. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi dan yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lainnya. Identitas nasional dapat diidentifikasikan baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani kita sebagai bangsa Indonesia. Jati diri tersebut dapat tersimpulkan dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa seluruh rakyat Indonesia telah melaksanakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam setiap kehidupan sehari-hari, kapan saja dan di mana saja sebagai identitas nasionalnya. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Kemudian menurut Kaidan pada tahun 2002, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia, yakni sifat religius, sikap saling menghormati bangsa dan manusia yang lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol layaknya bendera dan lambang lainnya, tetapi Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Kemudian menurut Hardono Hadi pada tahun 2002, jati diri itu mencakup 3 unsur, yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian atau sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan dari rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Sebagai sikap dan perilaku, maka ia dapat teramati dan dinilai seperti apakah jati diri kita sebagai bangsa. Selain itu, dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan, Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangan
dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Demikian Pancasila sebagai jati diri bangsa yang bermakna kepribadian, identitas, dan keunikan dapat terwujud sebagai satu kesatuan. Yang berikut, B. Menanya alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama dari adanya sebuah identitas nasional suatu negara dan dapat disimbolkan sebagai alat yang nantinya akan mempersatukan bangsa tersebut. Identitas nasional merupakan sebuah merek yang akan mengenalkan sebuah bangsa ke bangsa yang lainnya. Selain itu, hal ini juga merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Kemudian yang kedua, sebagai pembeda. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sebuah identitas nasional, sebuah negara tentunya akan menjadi ciri-ciri khusus dari negara tersebut, di mana ini akan sangat berbeda dengan negara yang lainnya yang ada di dunia ini. Tentunya sebuah identitas nasional akan menjadi alat pembeda yang akan membedakan sebuah negara yang lain secara lebih spesifik dan terkhusus. Kemudian yang ketiga, landasan sebuah negara. Tujuan dan kegunaan selanjutnya dari sebuah identitas nasional di suatu negara adalah sebagai sebuah panduan, sebuah pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan dan berkembang dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Karena sebuah identitas negara akan berbeda dengan negara lainnya. Kemudian yang keempat, identitas. Tujuan dan hal terakhir yang diungkapkan oleh identitas nasional sebuah negara adalah sebagai identitas dari negara tersebut, di mana ada beragam identitas yang menjadi hal yang menonjol antara satu negara dengan negara yang lain. Dan tentunya ini akan menjadi hal penentu bagaimana ciri dan identitas sebuah negara dengan mengungkapkan identitas nasional negara tersebut. Yang berikut, C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Terdapat dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Kita masuk pada yang bagian pertama secara historis, khususnya pada tahap embrionik. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis atau etis politik. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan.
Menurut Nunus Supardi pada tahun 2007, Kongres Kebudayaan di Indonesia pernah dilakukan sejak tahun 1918 yang diperkirakan sebagai pengaruh dari Kongres Budi Utomo pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Widoningrat. Kongres ini telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati diri. Kongres Kebudayaan 1 diselenggarakan di Solo tanggal 5 sampai tanggal 3 Juli 1918 yang terbatas pada pengembangan budaya Jawa, namun dampaknya telah meluas sampai pada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung tahun 1924. Kongres Bahasa Indonesia I diselenggarakan tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres ini telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan diadakan di Magelang pada tanggal 20 sampai 24 Agustus 1948 dan terakhir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 sampai 22 Oktober tahun 2003. Secara historis, pengalaman kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkristal akan kesadaran berbangsa yang diwujudkan dengan semakin banyaknya berdirinya organisasi kemasyarakatan di berbagai bidang seperti bidang perdagangan, keagamaan, hingga organisasi politik. Tumbuh dan berkembangnya sejumlah organisasi kemasyarakatan mengarah pada kesadaran berbangsa. Puncaknya, para pemuda yang berasal dari organisasi kedaerahan berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta dan mengucapkan Sumpah Pemuda. Pada saat itulah dinyatakan identitas nasional yang lebih tegas bahwa bangsa Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Kemudian secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatukan, bervariasi dan memperkokoh NKRI. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, makna secara sosiologis individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Perbedaan antar individu manusia dapat diidentifikasi dari aspek fisik dan psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur-unsur seperti tinggi dan berat badan, bentuk wajah atau muka, kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek psikis dapat dikenali dari unsur-unsur seperti kebiasaan, senangan, semangat, karakter atau watak, sikap, dan lain sebagainya. Ada suatu ungkapan yang menyatakan bahwa baiknya sebuah negara ditentukan oleh baiknya keluarga, dan baiknya keluarga
sangat ditentukan oleh baiknya individu. Merujuk pada ungkapan tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa identitas individu dapat menjadi representasi dan penentu identitas nasional. Oleh karena itu, secara sosiologis, keberadaan identitas etnis termasuk identitas diri individu sangat penting karena dapat menjadi penentu bagi identitas nasional. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno pada tahun 2013 sebagai berikut. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Dan yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah burung Garuda. Kemudian yang kelima, simboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan ditentukan perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada penjelasan sebelumnya telah saya jelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya. Setelah mereka bernegara, yang kemudian yang bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesuku bangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional. Warga bangsa telah memiliki identitas primer, yaitu identitas kesuku bangsaan. Pertikaian internal yang berlarut-larut untuk saling mengangkat identitas kesuku bangsaan menjadi identitas nasional. Contohnya seperti kasus negara Sri Lanka yang diliputi pertikaian terus-menerus antara bangsa Sinhala dan Tamil sejak negara itu merdeka. Menurut sumber legal formal, 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera warna merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjuk pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta atau yang biasa disebut sebagai Monas. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur Undang-Undang Nomor
24 tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingui franca dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang bersifat nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 46 sampai pasal 57. Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Di tengah-tengah perisai burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. Yang ketiga, dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian sudut bagian kiri atas perisai. Yang keempat, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. Dan yang kelima, dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Dengan demikian, lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Yang keempat, kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers atau para pendiri negara mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis yang dinamakan oleh Herbert Feith pada tahun 1960. Seorang Indonesia yang akan menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society, seperti halnya sebuah lukisan mosaik yang beraneka warna namun karena tersusun dengan baik, maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa lain yang menyamai Indonesia dengan keanekaragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketaatan
keanekaragaman Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat Indonesia menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia sepatutnya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku. Dalam kehidupan sehari-hari, cara berpikir, bersikap, dan juga berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Yang berikut bagian yang keempat, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Berikut ini merupakan dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari atau perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Asyumardi Astra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia. Karena yang pertama, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik. Dan yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar pada tahun 2007 menyatakan bahwa Pancasila terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu ada kebijakan pemerintah Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai
satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan, sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi, bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila, warisan agung yang tak ternilai harganya dari para founding fathers atau para pendiri negara adalah Pancasila. Kemudian selanjutnya tentang luntur dan memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Apa yang menjadi penyebab masalah ini? Apabila orang lebih menghargai dan mencintai akan bangsa asing, tentu perlu dikaji aspek atau bidang apa yang dicintai tersebut. Bangsa Indonesia perlu ada upaya, yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, sebenarnya sesuatu yang aneh. Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong agar bangsa Indonesia membuat prestasi yang tidak dapat dibuat oleh bangsa asing. Demikian, apabila orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, hendaknya bangsa Indonesia mampu untuk mendorong semangat berkompetensi. Intinya, bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos, kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup dalam Pancasila, sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diberlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tentang cerdas atau to be smart and good citizen. Yang berikut, yang bagian terakhir mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah manusia saling mengenal,
agar individu manusia dapat saling mengenal atau dikenali oleh individu manusia yang lainnya. Manusia perlu untuk memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas. Identitas individu manusia dapat dikenali dari aspek fisik dan aspek psikis. Aspek fisik dapat berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, asal etnis, asal daerah, dan sebagainya. Aspek psikis dapat berupa watak baik seperti jujur, rajin, toleran, dermawan, dan sebagainya. Atau watak tidak baik seperti pendendam, sadis, malas, suka berbohong, dan sebagainya. Namun, secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmaniah, seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup, dan kebutuhan psikis rohaniah, seperti kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Apabila disimpulkan, individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya, agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu manusia. Identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa karena yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila sudah dikenal oleh bangsa lain, maka otomatis kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa yang sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting karena kelangsungan hidup negara bangsa tersebut tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu untuk membutuhkan bantuan atau pertolongan negara-negara atau bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara atau the founding fathers segera menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri sebuah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Sejak inilah bangsa lain mengenal identitas nasional Indonesia. Pertama kali, NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. NKRI memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200, tetapi memiliki identitas nasional bahasa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama Soekarno Hatta, dan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara Mesir yang pertama kali mengakui hingga akhirnya semua negara di dunia mengakui eksistensi NKRI. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara wajib memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan.
Dengan identitas-identitas tersebut, maka otomatis Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara, bangsa dalam berhubungan antar negara. Tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat, tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal asas parium non habet imperium, artinya negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Sekian resum materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat, hidup mahasiswa.